secepatnya. Yang ini framework layanan ya. Jadi ada 6 pilar dalam LKB, layanan komprehensif berkesinambungan. Nomor 1 ini paling mudah diucapkan, paling susah dilakukan. Koordinasi dan kemitraan. Itu yang paling dari sisi programatik paling sering digunakan tetapi susah sekali. Yang pilar kedua yang sangat penting adalah peran aktif muda dan keluarga. Kemudian pelayanan, yang pilar ketiga adalah pelayanan yang terintegrasi dan terdesentralisasi sesuai kondisi epidemiologis tempat. Nah, kemudian yang keempat, pilar yang keempat adalah paket layanan komprehensif yang berkesinambungan. Yang kelima, sistem rujukan dan jejaring kerja, dan yang keenam itu akses layanan terjamin. Itu yang penting dalam LKB. Ini bentuk yang disebut sebagai terintegrasi di dalam layanan. Jadi di dalam sebuah layanan apapun bentuknya, maka semua hal bisa interkoneksi di dalam sebuah layanan. Itu yang disebut sebagai layanan yang terintegrasi dan rujukan internal ya di dalam sebuah layanan. Ini dia upaya pencegahannya. Upaya pencegahannya yang tadi, pada awalnya kita menggunakan pendekatan CD4 kurang dari 350 ya. Dengan adanya triple FDC untuk peningkatan cakupan ARV dan sebenarnya akses layanan, sebenarnya kita kemudian memperluasnya di dalam Permenkes 129 tahun 2013. Ini ada pasangan serodiskordan. Disebut serodiskordan jika salah satu pasangan itu menderita HIV. Suami atau istrinya menderita HIV tetapi pasangannya tidak, maka itu merupakan indikasi pemberian ARV. Kemudian pada ibu hamil dengan HIV jelas. Kemudian pasien dengan TB, populasi kunci tertentu, penasun, MSM dan waria. Secara klinis kita mau nyebutnya adalah dia penderita IMS. Secara klinis, jadi jika ada seorang TB dengan IMS, maka kita berikan ARV. Ada satu lagi yang belum tertulis yaitu hepatitis. Penderita HIV dengan hepatitis termasuk di dalam perluasan ini. Inilah yang disebut sebagai SUFA, Strategic Use of ARV. Ada aspek pengobatan dan ada aspek pencegahan di situ. Jadi ini yang ini dia. Ini yang untuk perluasan testing. Jadi kita melakukan normalisasi tes HIV. Tes HIV kan sekedar sebenarnya hanya bagian dari pemeriksaan penunjang. Jadi dia dilakukan secara normal tanpa menilai faktor risiko. Kemudian ada penguatan testing, inisiatif petugas, ibu hamil, IMS dan pasien TB dan IMS ini dimasukkan. Kemudian untuk populasi kunci, ini yang programatik ya, setiap 6 bulan dilakukan tes. Kemudian pasangan dan keluarga jelas. Kemudian biaya tes, itu biaya tes dan pemeriksaan lainnya menjadi diharapkan hilang. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau kebijakan jelas, ada penanggulangan untuk memutus mata rantai penularan dan seterusnya. Kemudian integrasinya di dalam sistem kesehatan. Peraturan perundangan untuk menjamin hak asasi ODA dan perlindungan masyarakat dari penularan HIV, itu jelas secara kebijakan. Kemudian mencegah melalui KIE, BCC, IPP dan lain-lain. Hak memperoleh informasi yang benar. Ada peningkatan akses, ada diagnosis berdasarkan tes dan prinsipnya yang masih tetap sama. Kemudian ini yang kita mau, gender equality. Ada pemberdayaan perempuan, hak untuk memperoleh pelayanan pengobatan tanpa diskriminasi. Yang jelas Anda nanti akan melihat bahwa kita memiliki data itu sejak adanya SK Menkes ini. Tahun 2004 kita menerbitkan SK Menkes bahwa ARV dan OAT bunyinya, OAT dan ARV ditanggung pemerintah. Tujuannya itu tadi untuk akses. Ini langkah yang biasa, universal precaution ya, pengamanan darah, kerjasama lintas sektor, kemudian
desentralisasi program pada tingkat kabupaten kota dan puskesmas dengan dokternya tentunya. Ini yang jadi masalah kita karena ternyata banyak di Indonesia ada puskesmas tanpa dokter itu hampir lebih dari 30%. Meningkatkan jumlah Sarkes yang menyediakan layanan komprehensif, kemudian pengembangan jejaring termasuk PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak untuk HIV. Padahal sebenarnya PPIA itu untuk banyak penyakit lainnya juga bisa. Kolaborasi TB, HIV, dan IMS jelas memperkuat konsolidasi dan koordinasi setiap jaringan, semua jajaran, ya. Kemudian perencanaan program dan anggaran, ini bagian yang susah. Kemudian memperkuat alur kerja pelaksanaan program, membangun perspektif hidup sehat dan rendah risiko, serta kesinambungan pembiayaan obat ARV. Strateginya, nah kita melakukannya berdasarkan ini pemberdayaan masyarakat dan swasta, meningkatkan P2 AIDS dan IMS secara merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan. Bahasanya mudah, melakukannya susah. Meningkatkan pembiayaan, jelas meningkatkan pengembangan sumber daya yang merata dan bermutu, meningkatkan tersediaan pemerataan, kemudian meningkatkan manajemen, akuntabel, transparan dan berdaya guna. Perihal surat SUFA tadi, ini didasarkan pada surat edaran ini. Oke. Rasionalisasinya begini. Jadi dahulu ketika kita berikan CD4 hanya di bawah 200, ternyata kita hanya menghambatnya setelah 8 tahun. Jadi artinya ada risiko penularan yang lebih luas. Dengan dimajukan kita bisa menghambat penularan sampai ke hampir sekitar 5 tahunan. Tetapi dengan SUFA kita bisa menghambatnya, ya kita hanya kelewatan paling 10% lah, atau 1/10 dari ini. Jadi sekitar orang yang serodiskordan ternyata di HIV baru diketahui pun bisa langsung dapat ARV. Tujuannya seperti itu. Ini jadi kita untuk memperluas cakupan. Jadi ini yang disebut sebagai pencegahan, upaya untuk mencegah penularan. Dampaknya, nah perluasan ini akan menghasilkan pengurangan infeksi baru menjadi setengahnya, sesedikit mungkin, sebanyak mungkin kita bisa melindungi orang, mencegah penularan. Secara kumulatif, ya, akan menurunkan jumlah infeksi baru HIV di Indonesia dari sekian pada tahun 2020 dan akan mengurangi sekian pada tahun 2030. Ini berdasarkan estimasi model matematik, ya. Ada penghematan biaya, yaitu pengobatan IO, pengobatan tambahan itu maksudnya pengobatan IO itu akan berkurang sampai $9.500. Ya. Kemudian akan sangat berkurang lagi ketika kita segera mengobatinya pada pilihan yang 5 tadi. Berarti perluasan program tidak hanya akan mengendalikan epidemi HIV, juga menghemat biaya dalam jangka panjang. Bagian ini yang harusnya bisa menjadi bagian untuk mengadvokasi pelaksanaannya di masing-masing kabupaten kota. Jadi kita akan menghemat sekian banyak kebutuhannya dengan cara SUFA. Oke. Dianjurkan tes pada ibu hamil, pasangan udah, pasien IMS, pasien TB, pasien hepatitis, populasi kunci. Populasi kunci BPS, wanita, penjajah seks. Kalau LPS bisa juga lelaki kan, atau pria, sama. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Sekarang dengan perubahan konstelasi bahwa setiap provinsi tidak boleh ada lokasi, nggak ada lokalisasi. Kita tidak mengenal lokalisasi, kita mengenalnya lokasi, karena tidak pernah ada pemerintah daerah yang memberikan izin. Jadi itu masalahnya. Jadi kita nggak nyebut lokalisasi, hanya menyebut lokasi. Nah, ternyata wanita pekerja seks ini baik langsung maupun tidak langsung, LSL, seks dengan lelaki, transgender, ya, kemudian penasun dan LBT, lelaki berisiko tinggi, juga warga binaan penjara. Pemberian ARV tanpa melihat CD4 adalah jika ada ibu hamil, koinfeksi TB HIV, koinfeksi HIV hepatitis, koinfeksi HIV MS, dan serodiskordan. Ini
bisa terjadi ditemukan pada populasi kunci. Membacanya begitu. Jadi pada populasi kunci jelas kalau di HIV langsung berikan, karena tergantung pada kemampuan kita untuk menemukan apakah ada IMS, apakah ada hepatitis, apakah sudah ada TB. Sebenarnya seperti itu, karena bisa mengenai pada semuanya. Kapan memulai terapi? Pedoman terapi kita dengan akselerasi, maka kita akan menggunakan berapapun jumlah CD4 atau apapun stadium klinisnya diberikan, asal terpenuhi enggak yang 5 itu tadi. Ini dia terutama diberikan pada ibu hamil ya, supaya bisa diberikan 1 kali sehari untuk menjamin kepatuhan. Kemudian tata laksana HIV itu dilakukan di fasiankes primer. Jadi primer bisa seharusnya, tapi realitanya belum ya. Task sharing itu maksudnya bidan yang memiliki kemampuan untuk melayani persalinan normal dan diharapkan dimampukan, diberikan tambahan. Dan ini tentu butuh proses yang agak panjang. Kemudian kerjasama layanan swasta, ini yang sampai sekarang susah sekali, pelaporannya pun susah. Oke, kesimpulan, jumlah kasus HIV dan AIDS masih banyak yang belum terdeteksi, sehingga perlu akselerasi tes secara inklusif. Karena HIV sudah ditemukan di seluruh provinsi. Infeksi HIV baru terus terjadi, itu masalah utamanya. Kemudian terdapat gap antara ODA yang memenuhi syarat dengan yang mendapat. Oke. Sehingga ada perlu peningkatan atau akselerasi, kemudian peningkatan kepatuhan juga. Cakupan masih perlu ditingkatkan, terutama nanti kalau Bapak Ibu sekalian melihatnya di tingkat kabupaten kota. Kemudian ini yang diharapkan, adanya FDC akan meningkatkan kepatuhan. Ini dimulai dari ibu hamil. Ya, prinsipnya seperti itu. Jika semakin dini menemukan kasus HIV/AIDS dan IMS, semakin cepat diobati dan akan menurunkan penularan. Langkah kerjanya demikian. Situasi epidemi HIV-nya seperti apa? Pada pasien diajarkan right to know dan right to healthy life. Setiap orang punya hak untuk mengetahui kesehatan dirinya sendiri. Setiap orang berhak untuk hidup sehat sekalipun dia sakit. Ya. Kemudian setiap penderita HIV diberikan informasi, diberikan kartu, jelas harus diberikan kartu. Kemudian penapisan IO dan atau penetapan stadium klinis ya. Kemudian ada alat pencegahan penularan ya. Ikhtisar perawatan dan asesmen untuk membuktikan bahwa dia dilayani dengan benar, dengan komprehensif. Kemudian adanya dukungan bioscale. Setiap penderita HIV wajib disertai PMO. Dengan membawa kartu pasien bergisar nasional, akses ARV kemanapun dia tinggal dan bekerja. Karena umur harapan hidup lebih sama antara penderita HIV dan bukan HIV. Kemudian ini adalah permainan kuisnya. Kuis. Enggak, ini Anda enggak perlu. Ini sebenarnya pada materi yang biasa. Kalau kita melihat begini, maka pikiran kita berpikir yang normal. Itu normal. Ternyata inilah dia gambarnya. Oh, nah kalau dilihat lebih lah. Nah, sama juga ini pola berpikir kita harus kita rubah. Ternyata adalah hanya oke. Ya, jadi ini hanya kuisnya kita. Kita boleh diskusi jika Anda ada yang mau ditanyakan. Ini manfaat. Bagian yang kedua yang tadi sudah saya yang perlu kita ketahui adalah boleh jika yang kena ARV itu cukup banyak, maka jumlah yang keluar survive itu menjadi sedikit. Jika dia tidak viable, ini kan exit sufficient survive, maka lebih banyak yang mati, virusnya bukan orangnya ya, virusnya. Kemudian ada pintu masuknya. Ini bagian yang tadi pencegahan. Jadi ini yang disebut
C. Jadi pada keadaan yang inilah yang menghitung, yang bisa digunakan untuk menghitung, oh ternyata dengan SUVA itu ternyata bisa menurunkan ini. Ini yang diharapkan. Sebelum, kalau masih belum jelas, belum masuk ya? Betul. Ya. Pada usia di bawah 4 tahun ternyata sudah 2,7%. Jika kita taat asas. Jika kita taat asas ya, taat asas, maka jika lebih dari 1% generalisata. Tapi ini bukan pada, ini hanya HIV-nya. HIV-nya. Gitu. Ini dibandingkan jumlah total penderita HIV yang ditemukan. Kalau kita ingin menyatakan apakah generalisasi atau tidak, kita harusnya menyatakan ini, jumlah ini dibandingkan jumlah seluruh kelahiran hidup. Gitu. Harusnya gitu ya. Jadi jangan sampai keliru nanti. Ini dalam persentase. Kemudian ini menurut kelompok umur. Nah, ancaman kita terutama pada kelompok usia 25-49. Jadi ini sampai tahun 2013 sudah genap. Kemudian menurut jenis kelamin, ya hingga saat ini hampir relatif sama ya, perubahannya tidak terlalu bermakna. Oke. Menurut risiko penularan, ternyata heteroseksual paling tinggi. Ya. Berdasarkan risiko ini sebenarnya jika jumlahnya meningkat, jumlah temuan HIV-nya meningkat, kenapa jumlah di sininya menjadi lebih kecil daripada yang di sini kan itu? Tadi kan ada ya jumlah HIV-nya meningkat tinggi. Ini 29.000 jumlah totalnya. Di sini hanya berapa? Kita lihat. Oke. Ini dia AIDS menurut jenis kelamin ya. Satu hal yang sangat riskan. Masih ada 15,2% yang tidak dilaporkan jenis kelaminnya. Pemahamannya begini, berbeda antara jenis kelamin dengan orientasi seksual ya. Nah, berbeda. Jadi kalau kita jenis kelamin itu ya hanya ada burung atau ada liang kan gitu ya. Ya kan hanya itu kalau jenis kelamin. Kalau orientasi seksual baru yang lainnya. Ini saja sebenarnya kalau dari sisi pencatatan pelaporan itu menjadi masalah besar. Gitu. Oke. Ini faktor risiko yang tadi ya disampaikan. Oke. Kemudian ini jumlah HIV yang dilaporkan menurut provinsi ya. Kita lihat mana yang paling banyak. Oke, yang paling banyak pada tahun 2013. Ini 5.000 ya di DKI Jakarta. DKI Jakarta kayaknya nggak pernah turun ranking ini. Ya, DKI Jakarta nggak pernah turun ranking. Setiap tahun selalu menempati ranking 1. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa DKI Jakarta menjadi selalu nomor 1? Karena aksesnya paling mudah. Jawabannya cuma itu. Ya kan, informasi paling dekat, aksesnya paling mudah. Jadi bukan karena kualitas layanan ternyata. Kualitas layanan mah mungkin relatif sama di puskesmas juga kok gitu. Cuman karena informasi dan aksesnya lebih mudah maka dia ranking 1. Oke. Kalau di Papua kenapa? Hah? Ya. Ada. Ini kalau kita bicara bahwa akses itu meningkat, maka jumlah infeksi itu ya HIV yang ditemukan itu banyak. Mestinya kita kan bicara proporsi gitu ya. Apakah benar jumlah orang atau klien yang di VCT itu juga semakin banyak dengan jumlah layanan yang semakin mudah diakses itu gitu. Selama ini mungkin saya kesulitannya di sana untuk melihat data itu, termasuk juga di Bali gitu. Kita tidak pernah melaporkan berapa sih sebenarnya klien yang di VCT. Kita hanya ya fokus pada Bali.
Oke, kita lihat ya. Kita kembali ke fokus Bali ya. Fokus Balinya ternyata jumlah sorry. Karena ini sudah dirilis, sudah bukan barang yang tersembunyi. Ini sudah publik sifatnya. Jadi di Bali jumlah tanya 1690. Anda akan ini diambil dari sini. Ada. Jadi ini diambil dari laporan triwulan yang keempat. Untuk kondisi di Indonesia tahun 2013 hingga Desember. Oke, kita akan lihat berapa jumlah VCT-nya. Konseling dan tes HIV untuk Bali. Ini kan sudah ada nih. Ini yang disebut VCT ya, kunjungannya konseling dan tes. Artinya dia melalui VCT kan? Oke. Pada tahun 2013 kita lihat, kita cari yang Bali. Provinsi Bali, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu. Jumlah Bali. Melihatnya seperti itu untuk membandingkan. Surabaya, ini dia Bali. Ini sudah Tabanan, sudah mulai Bali. Oke, kita lihat turun. Ini sudah Bali. Jumlah totalnya Bali ada berapa banyak nih? Jadi ini setelah kita lihat pakai Excel aja lebih mudah ya. Jadi kalau kita mau cari untuk Bali jumlahnya berapa, kita tinggal masukkan. Oke, Bali. Kita lihat ini antara jumlah yang dites, jumlah yang positif, ya kan?
Jadi kita mulai dari Bali, mulai dari Kota Denpasar, mulainya dari sini, Sanglah ya, betul ya, Sanglah ya. Jumlahnya terhitung 36 orang. Enggak, jumlahnya positif HIV. Mana tadi? Ada yang keliru ya? Ini sam-sam ya, 1690. Nah, kita lihat yang tadi betul sama 1690. Gitu ya, caranya ngelihat gitu. Jadi ini cara kita membaca laporan gitu maksud saya. Jadi memang itu dilakukan melalui KTS gitu loh. Ya, tapi maksud saya kan jumlah yang diperiksa berapa dari? Jumlah yang diperiksa kita lihatnya dari sampingnya lagi. Jumlah yang diperiksa berapa? Sudah mengikuti tes. Kan jumlah yang dites, diperiksa. Jumlah yang diperiksa adalah 20.918. 1690 yang positif. Jadi maksud saya kalau kita ingin melihat apakah peningkatan akses itu akan meningkatkan jumlah orang yang Dites. pakai data proporsi itu dari sini. Jadi dalam apa namanya grafik tadi dimunculkan juga berapa orang yang dites. Oh enggak, ini kan karena itu kita berikan secara lengkap. Itu tujuannya supaya ketika Anda mendapatkan laporan itu Anda bisa menganalisis sendiri. Karena setiap kabupaten kota itu tujuannya adalah yang tadi disebut health system strengthening. Jadi orang di daerah pun bisa menilai, saya bisa nggak sih baca laporan seperti ini gitu. Itu maksudnya seperti itu. Tidak, maksud saya coba kita kembali ke grafik tadi. Iya. Yang ini ya, betul. Grafik ini bukan? Bukan yang tadi jumlah VCT meningkat di Jakarta Pak ini. VCT meningkat, yang mana ya? Jumlah HIV positif. Oh yang pertama, yang ini secara nasional. Ya, secara nasional. Kita gabungin. Terus ya tabel ini. Oke, iya. Itu kan di Bapak cuma mengatakan Jakarta paling tinggi. Range-nya Dan menyimpulkan bahwa akses di Jakarta paling tinggi. paling mudah. Gitu ya. Kemungkinan kalau kita pakai data proporsi, hasilnya akan berbeda. Beda. Bali yang banyak di Beda. Hasilnya beda. Nah, Tapi kenapa saya bilang aksesnya, karena ini menunjukkan gini. Ini kan bukan output ya. Ini udah bukan output sebenarnya. Ini sudah outcome nih. Kalau Anda mau lihat output ya tadi berapa banyak yang dites gitu loh. Memang iya. Memang betul. Itu output. Output program adalah berapa banyaknya orang dites. Nah, ini sudah outcome-nya. Sudah. Oh, ini loh hasilnya. Outcome itu apa sih? Output kan keluaran. Outcome itu bukan. Kalau dampak impact nanti dia. Dia mau udah masuk ke impact kalau dampak. Gitu loh. Hasil. Output itu keluaran, ini hasilnya. Ya, hasil. Jadi hasilnya ternyata paling tinggi ditemukan di Jakarta gitu. Kalau aksesnya seberapa banyak? Ya itu nanti Anda lihat dari jumlahnya masing-masing di tempat Anda masing-masing. Jadi wilayah Anda harus melihat, memastikan betul enggak? Bisa jadi dalam penelitian Anda ternyata ada orang-orang yang ada wilayah yang sudah punya tetapi tidak melaporkan. Itu banyak gitu. Ya. Mungkin kalau hasil ini barangkali lebih ke output ya, bukan outcome. Karena kalau outcome itu sudah dikaitkan dengan masalah lingkungan, masalah perilaku dan lain sebagainya. Sementara ini kan hasil dari kegiatan keluar. Itu tes HIV-nya. Output programnya tesnya, kan tes dan konseling HIV. Tesnya yang dilakukan itu hasilnya berapa banyak yang dites. Ini adalah berapa yang positif. Jadi nilainya sudah di itu. Bukan. Nanti jangan keliru nanti. Kalau jadi ada sebuah layanan
berapa banyak orang yang datang itu sudah output sebenarnya. Karena itu artinya kita sudah sediakan inputnya, informasinya kita sudah berikan, kita sudah lakukan proses, baru outputnya orang yang datang. Berapa orang yang sakit itu sudah hasil. Ternyata yang sakit cuma 1, sekian banyak. Tapi kan ini maksud saya jangan nanti keliru memandang sebuah program itu kalau hasilnya sedikit programnya nggak jalan, belum tentu gitu loh maksud saya. Programnya jalan tapi memang realitanya sedikit gitu loh. Jadi nanti jangan terus nyalahin, nggak jalan nih hasilnya cuma 1, yang lain nggak mau, bukan gitu. Itu maksudnya gitu. Ini dalam bahasa program kita melihatnya seperti itu. Ini dia kalau AIDS-nya sendiri 52 secara total ya, 52.000. Ini begini. Jadi ketika Anda ketemu penderita AIDS pertama kali, ketika Anda ketemu penderita AIDS, itu Anda tinggal menentukan dia levelnya, stadium 1, 2, 3, 4. Jika stadium 3 dan 4 yang Anda temukan itu dilaporkan sebagai laporan AIDS. Jika Anda temukan pertama kali pada stadium 1 atau 2, maka Anda laporkan sebagai laporan HIV. Itu bedanya di situ. Habis ini saya akan ngasih tunjuk ininya aja, patogenesisnya, bagaimana kita melihatnya. Ini yang jadi masalah kita. Kita selama ini ngomong tentang MARPS, Most at Risk Population. Jadi kita ngomong tentang segala macam PS, kita lihat PS. Ternyata PS itu hanya 2.000 jumlah totalnya, sementara ibu rumah tangga 6.000. Kalau kita membaca seperti ini, epidemiolog langsung bilang, jika ada orang yang pekerjaannya tidak diketahui atau lain-lain, artinya tidak jelas pekerjaannya, maka dia punya risiko berapa kali lipat untuk menjadi AIDS. Kan gitu kita membacanya. Mudah sekali kan cara membacanya. Itu hanya tergantung cara membaca kita. Jadi dia punya probabilitas risiko untuk menjadi AIDS, ternyata ini 22.000, di sini 6.000, berarti kita akan melihat maka orang yang pekerjaannya tidak jelas akan terhadap ibu rumah tangga, dia akan memiliki risiko sekian banyak gitu misalkan gitu. Ini absolut, kalau ini absolut. Oh enggak, ini kasus AIDS yang ditemukan. Oh ya betul. Enggak, kalau ini absolut, Maksudnya begini yuk. Ini dampaknya yang mau kita lihat bahwa selama ini pendekatan kita adalah pendekatan risiko, betul? Pendekatan risiko yang sering kali kita lakukan di sini ya. Kita membandingkannya antara ini. Walaupun kita tahu pekerja seks di Indonesia itu jauh lebih sedikit daripada ibu rumah tangga, gitu loh masalahnya. Ya, betul, setuju, ya. Betul, memang betul. Cuman ini melihat dampaknya, ini bahan Anda bisa digunakan untuk advokasi itu karena banyak sekali kabupaten kota yang ternyata tidak melakukannya. Gitu loh, realitanya seperti itu. Itu masalahnya. Jadi kita gunakan ini dengan cara pandang seperti itu untuk memastikan ada advokasi yang lebih baik, ada penganggaran yang lebih baik di daerah. Oke, kalau ini AIDS ya. Ini kumulatif AIDS menurut pekerjaan. Nah ini kan masih ada yang banyak data yang tidak diketahui. Missing ya. Iya. Nah itu pada catatan pelaporan selama ini itu penyebabnya apa? Kira-kira kenapa kok sampai cukup banyak data yang missing atau tidak diketahui? Kalau dari sisi kualitas data ini kan mungkin bukan kurang begitu bagus. Begitu bagus. Nah ini kira-kira dari sisi sistemnya yang belum bisa mencatat ini, atau mungkin dari SDM-nya yang belum bisa menggali informasi, atau yang mana? Nah, itu saya kembalikan kepada nanti teman-teman peneliti di daerah mencari tahu itu. Anda melihat di catatan medisnya sudah selengkap yang seharusnya atau tidak? Itu maksudnya begitu. Jadi saya tidak akan menjawab secara langsung ya, walaupun kita tahu bahwa inilah yang dilaporkan. Ternyata misalkan pekerjaannya nggak diketahui atau lain-lain itu ada kategorisasinya, cuman ini digabung. Karena banyak pekerjaan informal yang lain ya sebenarnya. Nah,
Itu yang kita harapkan. Ada sebuah pengalaman, sebenarnya ini pengalaman pribadi tahun 2007. Jika saya mencari sebuah diagnosis di catatan medis IMS misalkan, saya minta kumpulkan, lalu saya cari berapa banyak yang nulis kondom, ternyata hampir tidak ada. Itu masalahnya. Jadi jika itu yang sudah pada aspek pencegahan, apalagi inputnya misalkan 7 Sacred Basic Force-nya sudah tercatat apa belum, lah itu juga jadi masalah. Nah ini harusnya yang jelas dilakukan. Oke. Ini jumlah AIDS-nya kalau di Bali jumlahnya sudah 3.985 ya jumlah totalnya. Ini di luar AIDS case rate ya, di luar AIDS case rate. Lain lagi membacanya AIDS case rate lain lagi. Kita 10 provinsi yang dinyatakan terbanyak kumulatif AIDS. Jadi jangan dibaca. Kita lihat bahwa ternyata secara kumulatif Papua lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta misalkan. Jawa Timur melebihi dari DKI gitu ya. Kemudian Jawa Tengah ini nampaknya ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah kumulatif ini. Oke. Ini hasil STBP kita pada tahun 2011 dan 2007 ya, bahwa prevalensi HIV menurut kelompok risiko, prevalensinya itu meningkat paling tinggi pada pria potensial. Meningkatnya paling tinggi, kita menyebutnya begitu. Di sini meningkatnya cuma 2,5 kali kurang lebih ya. Di sini turun, tapi pada pria potensial tinggi sekali, 7 kali lipat meningkatnya itu. Itu yang terutama. Kemudian penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir, komersial terakhir, ternyata menurut pengakuannya ya ini, itu tinggi pada waria. Terus penggunaan kondom pada hubungan seks komersial terakhir dalam seminggu terakhir ya, semuanya meningkat menurut pengakuannya. Jadi meningkat dibandingkan tahun 2007. Kemudian tidak berbagi alat suntik, ternyata semuanya meningkat ya, di semua tempat meningkat pada yang lokasi yang sama. Oke. Ini kebijakan kita. Nah, ini di sini ada Permendagri ya. Yang lainnya di bidang kesehatan, tapi di Permendagri sudah ada. Tahun 2011 sudah muncul juga, termasuk konseling. Oke. Ini keputusan yang kita lakukan. Nah, inilah yang target kita. Target untuk MDGs-nya, untuk prevalensi, untuk pengetahuan komprehensif, untuk kondom dan ODA. Ternyata kita sudah mencapai yang ini cukup tinggi, tetapi yang paling berisiko yang ini. Yang pengetahuan komprehensif ternyata sangat rendah. Oke, ini dia estimasi tahun 2012 juga ya, bahwa ini sebenarnya lebih mengarah ke victim blaming ya, kalau saya bilang ya, sebenarnya fenomenanya victim blaming. Jadi ternyata udah mulai ada anak-anak yang terkena. Ini tujuan pengendalian kita. Dari 3 hal ini yang paling mudah dilakukan adalah yang menurut teman-teman yang paling mudah 3-0, yang paling mudah yang ini, menurunkan angka kematian. Paling mudah nomor 1, di sini lebih mudah, jadi agak lebih susah ini. Kemudian yang ini yang paling susah ternyata. Oke. Ya, jadi kalau misalkan meningkatkan kualitas hidup, odanya saya tutup, semua orang tentu mau. Ya kan? Meningkatkan kualitas hidup semua orang, odanya ditutup, semuanya mau. Pasti mau. Oke. Meningkatkan kualitas hidup. Oke, kemudian ini kebijakan kita selalu saja masih tetap advokasi nomor 1, sosialisasi, selalu begitu, karena itu bagian yang paling susah.
mudah kelihatannya, tapi kita berharap bahwa penelitian yang nanti Bapak Ibu lakukan juga itu salah satunya adalah menggerakkan kemampuan advokasi itu, karena itu yang bagian yang sampai sekarang susahnya minta ampun. Jumlah di Indonesia kabupaten kota yang menganggarkan untuk HIV itu hanya sangat memprihatinkan sekali, sangat kecil. Ini kemarin kegiatannya sudah, ini dia yang target lain yang tidak bisa, sebenarnya tidak bisa disebut sebagai MAP juga nggak bisa, key affected population juga nggak bisa, karena ini ada di masyarakat secara umum, ya, yang disebut sebagai lelaki berisiko tinggi. Ini yang agak menurut saya lebih mudah dijangkau, tetapi susah nyatanya. Penguatan sistem perluasan dan mutu pelayanan kesehatan berkesinambungan ini masih sama seperti yang tadi. Rencana pengembangan programnya sudah. Nah, ini target kita yang kita harapkan. Pada tahun 2015 sebenarnya kita sudah berharap bahwa setiap kabupaten kota sudah mendapatkan 1 CD4 minimal. Kenapa itu disediakan dari pusat? Oleh karena di daerah belum tentu mau. Target kita itu. Jadi kita berharap pada tahun 2014 setiap kabupaten sudah dapat semua. Karena ini proses yang berjalan ya, proses berjalan. Oke. Ini proses kebijakan ya, kebijakan yang sudah kita lakukan. Ini dia yang tadi yang dimaksud dalam pengembangan sistem kesehatan itu, kalau bisa lihat ada informasi yang terbuka. Oke. Nah, kesimpulan kita bahwa ada pola transmisi yang bergeser dari homoseksual ke menjadi heteroseksual. Ada sistem kesehatan dan layanan yang harus perlu diperkuat. Kemudian menghilangkan adanya missed opportunity. Demikian yang bisa disampaikan untuk patogenesisnya. Harus dilihat lagi di kita tahu bahwa tentang HIV kita sudah tahu, bagaimana menular kita sudah tahu. Nah, ini secara epidemi menurut Hladik ya tahun 2008 ternyata jumlahnya. Nah, ini proses yang terjadi jika melalui hubungan seksual, hubungan heteroseksual ya. Yang terjadi adalah proses ini, Anda bisa mengaksesnya oleh Hladik tahun 2009. Ini ada jadi jika ada viral load-nya cukup tinggi di dalam mukosa, maka dia akan sangat mudah untuk bisa sampai ke dalam darah. Prosesnya demikian. Kemudian perjalanannya
dari luar untuk bisa masuk sampai ke limfonodi butuh waktu 2 hari, dan dari limfonodi masuk pembuluh darah sampai ke seluruh tubuh butuh 3 hari. Hal ini sangat penting 3 hari ini, terutama untuk profilaksis paca-pajanan pada petugas kesehatan. Jadi itu hak lain yang diperoleh oleh petugas kesehatan. Jadi dalam 72 jam kita bisa berikan. Oke, ini patogenesis yang kondisi klinis HIV sangat tergantung pada jumlah CD4. Kondisi klinisnya. Jika jumlah CD4-nya makin menurun, maka infeksi tumpangannya makin banyak. Oleh karena itu, jika kita menetapkan HIV-nya sudah positif, maka kita harus mencari semua yang ini dan kita obati. Karena HIV sendiri tidak pernah mematikan, tetapi yang mematikan adalah infeksi tumpangannya. HIV adalah virus yang sopan karena dia hanya masuk jika dibukakan pintu, atau jika jendelanya terbuka, atau jika gentengnya terbuka. Sangat sopan sekali. Bandingkan tingkat sopannya dengan TB, bandingkan dengan flu misalkan. Jadi ini yang disebut pembagian stadium menurut WHO. Ya, oke. Jika dia adalah stadium 1 dan 2, saat pertama kali ditemukan, kita menyebutnya dalam laporan HIV. Sedangkan jika 3 dan 4, kita menyebutnya sebagai AIDS. Itu pada pelaporannya seperti itu. Pada penanggulangannya, yang HIV jangan sampai masuk ke AIDS. Yang AIDS jangan sampai meninggal. Itu jelas. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, ini yang ada pemahaman di mana sebenarnya letaknya. Nah, ini dia. Ini dia bahwa pada 3 bulan pertama ada window period, tapi pada kondisi terakhir juga ada non-reaktif ketika dites, karena ini yang disebut kondisi anergi. Di akhir fase-fase terakhir ini biasanya ada anergi, tubuh tidak lagi mampu menghasilkan antibodi untuk dapat diperiksa dengan rapid test, rapid diagnostic test. Jadi kita biasanya membaginya sampai saat ini pengobatan kita di sini 350. Dahulu kita di 200, sekarang 350. Kita mau naikkan sampai ke 500, tapi kita berhitung. Program itu harus berhitung antara kemampuan dan kekuatan serta cakupannya. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini nggak perlu lagi kan ya?